Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita akan membahas soal efek atau dampak dari pembukaan driver baru gitu ya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa sempetin untuk klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman mendapatkan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Jadi gini, beberapa hari kemarin kita kan upload video ya yang soal ancaman Shopee itu gitu ya. Nah, di situ saya jelaskan bahwa menurut saya itu ada dua kemungkinan yang akan ditempuh Gojek ya. Antara lain yang pertama adalah Gojek bakal mengubah skema atau akan menambahkan bonus-bonus yang lain gitu ya. Ya mungkin kayak yang 30.000 cuman dalam waktu terbatas, kayak jam 3 sampai jam 8 malam gitu kan. Itu kan juga pernah juga. Nah, cara yang kedua mungkin pihak Gojek bakal ngerekrut driver baru gitu ya. Tapi di sini ada yang komen, ternyata di Palembang itu kan udah ada pembukaan driver baru gitu ya. Saya mungkin ingatnya di Palembang, tapi secara umum mungkin di Sumatera gitu ya. Takutnya saya salah gitu ya. Cuman di sini yang komen itu bukan driver, ternyata yang komen itu konsumen atau pelanggan kita gitu ya. Di situ dia mengeluhkan bahwa si driver ini nggak hafal jalan gitu ya, belum hafal lokasi-lokasi, jadi dia itu jadi terlalu lama untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi yang saya garis bawahi di sini sebenarnya saya nggak masalah gitu ya dengan pembukaan driver baru, karena ini bisa menjadikan kita silaturahminya itu lebih tinggi gitu ya, kita lebih banyak temen di jalan gitu ya karena pembukaan driver baru. Saya nggak merasa tersaingi atau gimana, cuman yang saya sayangkan gitu ya, mungkin saya kepenginnya sebagai driver yang udah terlebih dahulu gitu ya, mungkin bukan senior cuman terlebih dahulu aja gitu, tapi pengennya itu kan skemanya itu dirubah gitu ya. Meskipun ada pendaftaran yang baru juga nggak apa-apa, cuman mungkin untuk driver yang baru gabung gitu ya, ya mungkin lebih cepat untuk apa ibaratnya menghafal gitu ya, menghafal jalan supaya konsumen nggak sampai ada protes gitu ya, ada problem gitu ya. Sebenarnya ini bukan masalah driver baru atau lama gitu ya, karena fakta di lapangan driver yang lama juga masih nggak hafal jalan gitu ya, masih banyak yang pakai GPS. Tapi ya saya juga dulu pas awal juga pakai GPS juga gitu ya, pakai map gitu ya. Jadi saya mengandalkan map, Google Map gitu ya, supaya nggak nyasar. Apalagi kan saya bukan asli dari Bandung, cuman saya ngebitnya di Bandung gitu ya. Jadi saya benar-benar dari nol untuk menghafalkan jalan-jalan di Bandung. Cuman alhamdulillah karena saya dulu kan sering ngebolang kayak gitu ya, saya juga jarang banget ngenalin map. Sampai sekarang juga saya jarang banget, kecuali saya emang udah ngeblank banget, saya harus belok kemana itu saya baru pakai map. Tapi kalau misalkan saya masih bisa feeling benar gitu ya, saya biasanya nggak pakai map gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman kita yang baru gitu ya, baru gabung mungkin di daerah Palembang atau khususnya di daerah Sumatera gitu ya, saya nggak tahu ada di mana lagi yang udah pembukaan driver baru, mungkin ya lebih cepat ini ya gitu menghafalkan. Mungkin caranya ya kayak mengurangi pakai Google Map gitu ya, karena dengan kita mengurangi penggunaan Google Map ya kita lebih cepat menghafal gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita pakai Google Map itu ketika kita emang bener-bener udah ngeblank banget, kita harus belok kemana, nah itu nggak apa-apa gitu ya. Nah terus yang kedua, kita harus banyak ngebolang gitu ya, banyak ngebolang. Terus kalau ngebolang jangan cuma di jalan yang emang kita udah paham banget gitu ya. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita lewat jalan yang emang kita belum pernah lewati, tembusnya di mana, atau bila perlu ya ke ganggang jalan-jalan tikus, ini tembusnya di mana, karena ini akan bermanfaat banget bagi kita ke depannya gitu ya. Kalau kita udah hafal jalan itu, kita nanti bakal menyelesaikan order ya dengan cepat gitu ya. Kalau orderan cepat selesai, otomatis kan kita lebih cepat untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi kita lebih cepat menghasilkan kayak gitulah. Terus yang ketiga juga kita jadi mengurangi resiko bahaya, karena kalau kita misalkan berkendara di jalan lagi bawa motor, terus kita lihat HP, lihat map gitu ya, itu resikonya juga cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau kita hafal ya kita mengurangi resiko kecelakaan juga gitu ya.
Dan ini benar-benar sih udah benar-benar dugaan gitu ya, saya udah menduga-duga bahwa kemungkinan dengan keadaan Gojek yang sekarang yang mungkin orderan udah mulai banyak lagi, caranya ya menurut saya dua itu. Yang pertama, skema dirubah atau program-program ada perubahan lah. Yang kedua, perekrutan driver. Ternyata Gojek mungkin di kota lain udah mulai ada perekrutan driver baru gitu ya. Ya alhamdulillah ini karena bisa mengurangi pengangguran gitu ya, karena mungkin masih ada pengangguran. Nah terus yang kedua di Bandung ya, di Bandung ini kan kalau setahu saya itu belum ada, jadi belum ada pembukaan driver baru kalau di Bandung setahu saya gitu kan. Saya nggak tahu mungkin ada via mana saya belum tahu, cuman sepengetahuan saya di jalur umum itu belum ada gitu ya. Saya adanya ya dapat dari ada yang komen aja, dia ngasih tahu, bang ternyata di Palembang udah pembukaan driver baru kayak gitu kan. Terus ini konsumen komplain bahwa si driver ini belum hafal jalan, tapi ya saya menyadari, saya juga awal-awal emang nggak hafal jalan gitu ya. Siapa juga yang hafal satu kota gitu ya, apalagi kota besar itu kan nggak semuanya gitu ya. Bahkan orang asli pun itu belum tentu hafal, kecuali ya kalau sekarang ya kalau lama-lama kan pasti udah hafal. Jadi bagi konsumen jangan takut ya, driver juga pasti memberikan yang terbaik gitu ya, terbaik insya Allah. Jadi untuk kedepannya juga bakal cepet mungkin hafal gitu ya. Oke, jadi itu aja video kali ini. Intinya dampak dari perekrutan driver baru, konsumen ada yang komplain gitu ya, ada yang komplain lebih lama nyampenya, dibilang muter-muter gitu ya. Jadi ya ini masih wajar sih kalau menurut saya gitu ya, karena saya juga dulu ya kayak gitu ya, pernah muter-muter kalau nggak hafal jalan gitu ya. Jadi itu aja video kali ini, semoga kita bisa ambil hikmahnya, dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.